Manchester United tertarik untuk merekrut bek kanan Roma, Zeki Celik, menurut sumber kepada tim top. Namun, Setan Merah menghadapi persaingan dari Liverpool dan Arsenal, di antara klub-klub lain. Kontrak Celik di AS Roma akan habis pada akhir musim ini. Hal itu yang memicu minat dari MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea, dan Manchester City. Pemain internasional Turki berusia 28 tahun ini telah bergabung dengan Roma sejak 2022 dan telah mencatatkan 121 penampilan untuk klub Italia tersebut, mencetak 2 gol dan 7 assist. Roma, yang saat ini unggul 2 poin di puncak klasemen Serie A setelah 12 pertandingan, memandang Celik sebagai pemain kunci dan ingin memperpanjang masa tinggalnya. Igalo Rossi secara aktif berupaya mempercepat perpanjangan kontrak, tetapi mantan bintang Lille ini tidak terburu-buru dan diperkirakan akan mengevaluasi dengan cermat setiap tawaran konkret dalam beberapa minggu mendatang. Mulai Januari, Celik bebas menandatangani prakontrak dengan klub lain untuk kepindahan di musim panas, sehingga tim-tim Inggris bergerak lebih awal untuk memahami ketersediaan dan potensi kontraknya. Sejauh ini, kontak masih bersifat awal, berfokus pada pengumpulan informasi dan penilaian kemungkinan negosiasi. Kombinasi antara soliditas pertahanan, pengalaman, dan kontribusi ofensif Celik menjadikannya bek sayap yang sangat dicari di Eropa. Beberapa minggu mendatang akan sangat penting untuk menentukan apakah bek kanan ini akan memperpanjang masa tinggalnya di Roma atau pindah ke Liga Primer, di mana banyak klub papan atas telah memposisikan diri. Joao Gomez terus menjadi bahan spekulasi, dan kini jurnalis ternama David Ornstein memberikan kabar terbaru kepada para penggemar Wolves di tengah minat dari Manchester United. Selama beberapa minggu terakhir, perbincangan tentang masa depan Joao Gomez semakin ramai. Awalnya, Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Gomez di musim panas. Namun dalam beberapa hari terakhir, berbagai media melaporkan bahwa Setan Merah sebenarnya bisa mencoba menarik Gomez dari Wolves di bursa transfer Januari. Sebuah media ternama di Brasil mengklaim bahwa Wolves dan MU optimistis bisa mencapai kesepakatan untuk Gomez pada pergantian tahun. Namun kini, David Ornstein telah berbagi pemahamannya tentang Gomez dan MU. Membahas masa depan gelandang Man United, Kobbie Mainoo, Ornstein berkata bahwa sumber yang dia ajak bicara di sekitar Molineux pesimis tentangnya. Mereka mengatakan tidak ada pembicaraan antar klub saat ini. Dan tentu saja, jika Wolves terancam degradasi pada bulan Januari, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk menjualnya saat itu. Alih-alih membiarkannya masuk ke Championship ketika nilainya akan menurun. Ini adalah klaim menarik dari Ornstein yang bertentangan dengan apa yang telah diutarakan media Brasil tentang Gomez dalam beberapa hari terakhir. Sepertinya belum ada pembicaraan antara Wolves dan United mengenai Gomez. Namun tentu saja, Ornstein mengatakan bahwa posisi Wolves di Liga masih memungkinkan Gomez pergi pada bulan Januari. Jadi, para penggemar mungkin masih ingin bersiap menghadapi kemungkinan itu. Kehilangannya akan menjadi pukulan telak dan hampir pasti akan menyampaikan pesan kepada para penggemar bahwa klub sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan di Championship. Satu tahun seharusnya lebih dari cukup waktu untuk menyalurkan ide-ide Anda ke dalam skuad dan membentuknya menjadi gaya bermain Anda. Namun, peringatan 1 tahun Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United terasa seperti kembali ke titik awal. Para pemainnya masih belum menemukan cara untuk mengalahkan lawan-lawan di papan tengah Liga Primer, bahkan ketika bermain melawan 10 orang selama lebih dari 77 menit.
David Moyes, meskipun tidak melakukan perubahan setelah kartu merah, terpaksa mengganti Seamus Coleman yang cedera dengan Jack O'Brien beberapa menit sebelumnya. Meskipun kekurangan satu pemain di lini tengah, mereka berhasil meredam ancaman United di lini tengah dengan Casemiro maupun Bruno Fernandes tidak melakukan tackle di babak pertama. Dengan lini tengah yang terblokir, United mencoba menciptakan kerusakan di sisi sayap, dan di sanalah batas sistem Amorim, terutama dengan personel yang dimilikinya, terekspos. Patrick Dorgu tidak mampu menciptakan bahaya di sayap kiri, sementara Mazraoui hanya membuat satu serangan yang menjanjikan di babak pertama. Amorim sudah memiliki bek kiri serang berpengalaman di lapangan, Luke Shaw. Namun, alih-alih menempatkan mantan pemain internasional Inggris itu di posisi yang telah dimainkannya sepanjang hidupnya, ia justru memasukkan Diogo Dalot yang berkaki kanan, yang kurang siap untuk bergerak di sisi luar. Satu-satunya pilihannya adalah masuk ke dalam ke lini tengah, tempat Everton paling nyaman. MU juga kesulitan menembus Nottingham Forest di awal bulan dengan Dalot di sayap kiri. Bek Portugal itu tidak bisa mengalahkan siapapun, tidak akan memberikan umpan yang cerdas, dan tidak akan memberikan umpan silang. Pada akhirnya, peluang terbaik United di babak kedua melawan Everton dating ketika Shaw memberikan umpan silang kepada Joshua Zirkzee yang sundulannya ditepis oleh penyelamatan gemilang Jordan Pickford. Dua sundulan Zirkzee di babak kedua merupakan upaya terbaik United, tetapi juga menunjukkan keputusasaan. Bek Everton, James Tarkowski dan Keane, dengan senang hati menghadapi umpan silang sepanjang malam, dan United gagal memberikan perlawanan berarti saat menguasai bola. Legenda Manchester United, Paul Scholes dan Nicky Butt, mengungkapkan bagaimana mereka pernah diajak berkonsultasi mengenai beberapa calon pemain transfer ke klub dalam sebuah pertemuan rahasia. Keduanya mengklaim hal itu terjadi saat Ryan Giggs ditunjuk sebagai manajer sementara yang terjadi pada musim 2013-2014 setelah pemecatan David Moyes. Saat itu, Manchester United sedang berupaya membangun kembali tim setelah berakhirnya era Sir Alex Ferguson dengan banyak transfer pemain besar yang menyusul dalam upaya untuk kembali ke persaingan gelar Liga Primer. Dengan pemikiran tersebut, Wakil Ketua Eksekutif saat itu, Ed Woodward, meminta bantuan Scholes dan Butt untuk membahas target transfer dengan daftar 4 pemain yang diusulkan kepada keduanya. MU tengah mencari manajer yang tepat untuk datang dan mengambil pekerjaan itu, jadi mereka jelas membutuhkan target untuk pergi dan mendapatkannya. Butt membeberkan, semua mendiskusikan pro dan kontra kandidat, dan akhir pembicaraannya adalah pilih keduanya, Kroos dan Pogba. United kemudian merekrut kembali Pogba pada Agustus 2016, dalam kesepakatan dari Juventus yang bisa mencapai hingga 93 juta pound termasuk semua tambahannya. Gelandang Prancis itu kemudian membuat 233 penampilan untuk klub, mencetak 39 gol dan memberikan 51 assist untuk rekan satu timnya, sebelum pergi pada tahun 2022 dengan status bebas transfer. Karir Pogba sering direnungkan dengan berbagai cara, dengan banyak yang mengingat keajaiban yang bisa ia ciptakan, sementara yang lain percaya ia tidak pernah menemukannya cukup konsisten untuk menyamai biaya besar yang dibayarkan untuknya. Pernyataan Mason Mount sebenarnya bisa menyelamatkan Ruben Amorim dari sakit kepala yang mendalam setelah penampilan Joshua Zirkzee yang kurang memuaskan dalam kekalahan 1-0 Manchester United dari Everton. 4 penampilan Zirkzee di Liga Primer menjelang pertandingan United melawan Everton datang dari bangku cadangan, dan pemain asal Belanda itu hanya sesekali tampil. Penampilan Zirkzee untuk Manchester United
meninggalkan banyak hal yang diinginkan oleh para pendukung Setan Merah setelah striker Belanda itu gagal memberikan dampak. United menggempur Everton di babak kedua setelah pasukan David Moyes mengejutkan Setan Merah di babak pertama dengan gol pembuka Kiernan Dewsbury Hall. Para pemain Setan Merah menyerbu kotak penalti Everton setelah jeda, dengan harapan bola akan mengarah ke Zirkzee untuk menyamakan kedudukan. Meskipun postur tubuhnya yang menjulang tinggi, striker Setan Merah ini gagal memberikan dampak penting yang sangat dinantikan para penggemar United di Old Trafford. Beberapa percobaan sundulan mantan penyerang Bologna tersebut yang gagal menunjukkan bahwa Ruben Amorim bahkan tidak mempertimbangkan apa yang dikatakan Mason Mount di musim panas. Mount menunjukkan bahwa kekuatan terbesar Chido Obi adalah alasan mengapa Ruben Amorim lebih membutuhkannya daripada Joshua Zirkzee. Mason Mount menunjukkan bahwa kekuatan terbesar Chido Obi adalah alasan mengapa Ruben Amorim lebih membutuhkannya daripada Joshua Zirkzee. Chido Obi tiba di Old Trafford pada tahun 2024 setelah meninggalkan Akademi Arsenal dan penyerang Denmark berusia 17 tahun itu menjalani debutnya di bawah Amorim musim lalu. Amorim menggunakan Chido Obi selama tur pramusim 2025 dan pemain internasional Denmark U21 itu mencetak 2 gol yang memukau dalam kemenangan 3-1 United atas Hong Kong.